wabarakatuh. Halo sahabat Violet, perkenalkan nama saya Nifa Lestari Surnisi dari Cirebon, Jawa Barat. Alhamdulillah, selama kurang lebih 10 hari aku ngikutin acara MKM Morning Quran Motivation bersama dengan Sultan Muda Azmi Fajri Usman di AGB Indonesia. Banyak banget materi-materi positif yang aku dapetin hingga saat ini. Aku inget banget apa yang beliau katakan, bahwa ketika kamu ingin menjadi orang sukses, maka perbaikilah pola pikir kamu menjadi pola pikir yang positif. Mind-nya positif, soul-nya positif, dan body yang positif. Sehingga ketika 3 hal itu dilakukan dengan positif, maka akan menghasilkan tindakan-tindakan dan aksi yang positif. Sehingga pada saat ini aku lebih bersemangat untuk memulai hari-harinya. Kalau dulu aku sering ngantuk-ngantuk setiap pagi, nggak produktif. Tapi sejak adanya MKM ini, aku lebih bersemangat lagi untuk dengerin materi bersama dengan Abi. Dan aku lebih enjoy dan lebih semangat untuk memulai hari-harinya menjadi hari-hari yang produktif. Karena setiap paginya saya diberikan energi dan power-power yang positif dari Sultan Muda Azmi Fajri Usman yang mengakibatkan mind, soul, dan body saya menjadi positif. Buat teman-teman semua, mari saksikan live streaming Facebook MKM Morning Quran Motivation hanya di Facebook, atau teman-teman bisa lihat di YouTube di NTV TV. Pasti banyak banget hal yang teman-teman dapetin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pecinta, sahabat, serta pelopor Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi yang berbahagia ini kita kembali mencari inspirasi, motivasi yang ada di dalam Al-Quranul Karim sebagai samudra ilmu yang tak terbatas. Pagi ini kita akan membahas surah Ali Imran ayat 200. Sebelum pembahasan, kita akan membaca ayatnya terlebih dahulu agar kita mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bacakan bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وصابروا ورابطوا يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا الله
Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman. Isbiru, bersabarlah kalian. Wasabiru, dan bersabarlah kalian. Warabitu, dan bersiap-siagalah kalian. Wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah. La'allakum, agar kalian tuflihun, beruntung. Dari ayat surah Ali Imran ayat 200 ini, maka kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada mereka orang-orang yang sabar. Dengan kalimatnya, ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan bersabarlah kalian dan bersiap-siagalah kalian. Ini diulang 2 kali oleh Allah. Wasabiru warabitu. Sabar dan kuatkanlah kesabaranmu. Kalau begitu ada apa dengan sabar itu sendiri? Sabar itu dalam bahasa Arab asal kata sobaru, yasbiru. Artinya menahan. Kalau dalam definisi istilah, maka sabar itu adalah menahan diri dari berbagai bentuk kesulitan, kesedihan, atau hal yang tidak disukai. Menahan diri dari berbagai bentuk kesulitan, kesedihan, atau hal yang tidak disukai. Jadi yang namanya urusan menahan-nahan ini memang tidak gampang. Tapi Allah mengatakan, wattaqullah. Apabila kamu bertakwa kepada Allah, la'allakum tuflihun. Maka kamu akan beruntung, mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Pecinta, sahabat, serta pelopor Al-Quran yang ada dimanapun kita berada. Oleh karena itu, pada pagi ini kita akan mendalami tentang sabar agar kita menemukan rahasia-rahasia ketika kita menjadi orang-orang yang sabar. Kalau begitu, sabar apa saja yang harus kita lakukan agar kita la'allakum tuflihun? Ada la'allakum tattaqun, ada la'allakum tuflihun. Maka sabar yang pertama yang akan kita ungkap sebagai kekuatan itu adalah sabar dalam menuntut ilmu. Talibul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Nah, jadi kalau jiwa-jiwa kita selalu ada keinginan menuntut ilmu,
Maka ada apa dengan menuntut ilmu ini? Yang pertama, orang yang menuntut ilmu akan diangkat oleh Allah derajatnya beberapa derajat. Pertama, dia akan hilang yang namanya kebodohan. Kebodohan akan sirna, kecerdasan akan melanda dirinya. Itu orang yang menuntut ilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah. Makanya kita jangan malas menuntut ilmu. Ilmu agama, ilmu dunia sebagai langkah kita menuju akhirat kita untuk bertemu dengan Rabb kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau begitu Allah sayang, Allah cinta kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Itu sabar yang pertama. Latih kesabaran. Ketika kalian semuanya sedang menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran, menterjemahkan Al-Quran, memaknai Al-Quran, kalau Anda lakukan dengan kesabaran, Anda akan ditinggikan derajatnya oleh Allah beberapa derajat. Yang kedua, kenapa kita harus sabar dalam menuntut ilmu? Karena orang berilmu itu adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Semakin tinggi ilmu kita, maka semakin takut pula kita kepada Allah. Semakin cinta pula kita kepada Allah. Karena ketakutan orang beriman melahirkan kecintaan yang berbeda. Dia punya cinta yang tidak bisa dibatasi kepada Allah. Semakin takut kepada Allah, semakin cinta kepada Allah. Masya Allah. Allahu Akbar, walillahil hamd. Sabar dalam menuntut ilmu. Yang ketiga, jika kita sabar dalam menuntut ilmu, Allah akan memudahkannya menuju jalan surga. Masya Allah. Allahu Akbar. Jadi pecinta, sahabat, dan pelopor Al-Quran, apabila kita menuntut ilmu, maka jalan menuju surga semakin terbuka lebar. Karena pengetahuan akan mempengaruhi daripada pemikiran kita. Lalu kenapa kita harus sabar dalam menuntut ilmu? Yang keempat adalah orang yang berilmu akan diberi kebaikan dunia dan akhirat. Jadi ini telah memberikan motivasi yang besar. Maka Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wassabiru warabitu. Jadi luar biasa keutamaan sabar ini. Dan yang kelima, kenapa kita harus sabar dalam menuntut ilmu? Karena orang yang berilmu memiliki pahala yang kekal abadi. Surat Ali Imran ayat 200 adalah penutup dari surat Ali Imran. Jadi surat Ali Imran itu ayatnya 200, pas di pojok bawah sebelah kiri. Ali Imran itu ayatnya 200, tapi ditutup oleh Allah dengan kesabaran. Kenapa? Karena setelah Ali Imran kita akan memasuki surah An-Nisa. Masya Allah, ketemu lagi. Kemarin kita belajar surah An-Nisa, cerita-cerita tentang wanita, cerita-cerita tentang sifat wanita. Tapi sebelumnya
Setiap orang yang akan memasuki surah An-Nisa ditutup oleh Allah dengan satu aplikasi menghadapi wanita, yaitu kesabaran. Karena kesabaran adalah kekuatan. Masya Allah. Kenapa? Karena wanita ini banyak perintilannya. Dalam sehari bisa 15 kondisi, bahkan 20, bahkan 50 kondisi. 1 menit dia tertawa, 3 menit kemudian dia menangis, 4 menit kemudian dia mengalami gangguan, tertawa sambil menangis, 5 menit kemudian mengalami menangis-menangis sedih. Kemudian menit yang ke-6 berubah menjadi sedih-sedih menangis. Menit yang ke-7 sudah sedih, sudah menangis, tertawa sendiri. Menit ke-8 menyendiri. Menit ke-9 loncat-loncat sendiri. Menit ke-10 jingkrak-jingkrak sendiri. Menit ke-11 menangis tanpa sebab. Menit ke-12 menangis bersebab. Menit ke-13 ditinggalkan suami. Macam itu wanita. Karena kenapa? Karena wanita itu adalah hiasan dunia. Wanita hiasan dunia. Nah, itulah wanita. Tapi kalau kita bisa mendidik wanita, maka negara menjadi berjaya. Itulah wanita. Jadi ternyata luar biasa. Menuju surah An-Nisa, Allah tutup dengan satu ayat. Di dalam surah Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Jadi ada apa dengan kesabaran? Maka yang pertama adalah sabar. Jika kita sabar, maka kita akan mendapatkan keberuntungan. Dan sabar yang pertama, sabar dalam menuntut ilmu. Manfaatnya tadi ada 5. Diangkat derajatnya, ditambah ketakutannya kepada Allah yang melahirkan kecintaan, dimudahkan jalan ke surga, diberi kebaikan dunia dan akhirat, dan memiliki pahala yang kekal. Yang kedua, sabar adalah kekuatan. Apa yang kedua yang menghasilkan kekuatan? Ternyata sabar di dalam ketaatan. Kalau tadi kita menuntut ilmu, maka yang kedua adalah hendaknya kita sabar di dalam ketaatan kita. Kita lihat, kita ada sholat kan? Bagaimana kita melatih setiap sholat kita? Tidak ada pergerakan yang berbeda, bukan? Begitu saja, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, kita ulang-ulang. Semakin kita sabar dalam ketaatan kepada Allah, maka semakin dekat kita dengan Allah. Yang kedua adalah sabar dalam ketaatan kepada Allah. Yang ketiga, hendaknya untuk melahirkan kekuatan, kita sabar dalam musibah. Baik itu musibah sakit, musibah kehilangan orang tua, musibah sedang mengalami wabah seperti sekarang COVID-19, musibah rumah terbakar, musibah gunung berapi, bencana alam. Kalau kita sabar dalam musibah, maka kekuatan di dalam diri kita semakin bertambah-tambah. Sehingga kita mampu menjalani kehidupan ini. Yang keempat, hendaknya kita sabar dengan tidak melakukan maksiat. Karena Allah benci maksiat dan Allah sayang, bahkan sangat sayang kepada manusia, orang-orang yang beriman yang tidak melakukan maksiat. Makanya kalau kita ketemu nanti pada surah An-Nisa, cerita tentang syahwat itu banyak sekali. Astagfirullah, ya kan? Sini ada yang sering astagfirullah. Ya, pemirsa, namanya itu Mamalia. Astagfirullah.
Dia selalu beristighfar karena dia ingin menjadi manusia Al-Quran, perempuan-perempuan Al-Quran. Ya. Jangan melihat maksiat, Masya Allah, tapi astagfirullah. Coba semuanya, astagfirullah. Nah, itu brand terbaru ya. Kalau ada panggilan Mamalia, astagfirullah. Coba semua, Mamalia. Astagfirullah. Nadanya diatur. Astagfirullah. Coba semua. Coba semuanya, 1, 2, 3. Astagfirullah. Jadi Lia telah mengajarkan kami tentang istighfar. Terima kasih Mama Lia. Jadi sabar yang keempat adalah hendaknya kita sabar untuk tidak melakukan maksiat. Yang laki-laki jangan sering di kamar mandi lama-lama, nanti bisa bermaksiat. Yang perempuan kalau tidur aja, jangan melayang-layang, nanti jatuh dari tempat tidur, korban dari aksi mimpi dalam layangan. Kalau tidak sabar, menikahlah. Kalau belum punya duit, belum mampu, berpuasalah. Kalau nggak sanggup puasa, berolahragalah. Kalau lihat maksiat, astagfirullah. Coba, kalau lihat maksiat, astagfirullah. Mamalia. Bagus, tagline baru. Bagus juga kita. Jadi saya tiap melihat Mamalia, kita beristighfar. Bukan karena kamu banyak maksiat. Jadi pemirsa, di sini ini ada namanya Mamalia. Dia adalah seorang motivator Al-Quran nomor urut 111 tingkat Asia. Kalau memulai dengan kalimat astagfirullah. Tes semua, astagfirullah. Jadi yang keempat adalah sabar dengan tidak melakukan maksiat. Kalau begitu, setelah kita memiliki sabar adalah kekuatan dan menjalankan sabar dalam menuntut ilmu, sabar dalam ketaatan, sabar dalam menghadapi musibah, dan sabar tidak melakukan maksiat, apa manfaat dari sabar itu? Sehingga melahirkan kekuatan yang melahirkan energi yang pada akhirnya melahirkan semangat yang tak henti. Yang pertama, manfaat kesabaran itu akan berpengaruh kepada diri kita yang disebut dengan ketenangan. Jadi orang yang sabar itu berpengaruh dirinya menjadi tenang. Saya kan orangnya sangat tenang, insya Allah. Astagfirullah. Melihat para pelopor Al-Quran yang begitu baik-baik setiap hari, ruangan bersih, ya kan? Kamar mandi bersih, makan teratur, wajah tersenyum, Masya Allah. Makanya dilatih. Jadi manfaat dari orang sabar itu, dia jiwanya menjadi tenang. Yang kedua, manfaat dari sabar itu, dia menjadi jiwa penikmat proses keberhasilan. Insya Allah. Ini kita ada pemirsa, namanya pelatih Nazmi, sangat sabar. Salat tahajudnya sabar, bawa mobil sabar, diputusin pacar sabar, dia terus menghafal, nggak tahu dia. Ternyata dia sekarang tahu manfaat dari kesabaran. Semua Allah berikan, bahkan ma'isyah pun sudah dapat. Pekerjaan kan?
Karena dia berdoa, ya Allah, setelah aku dapat Ma'isyah, engkau berikan aku Aisyah dari Majene. Di antara dua pilihan, Citayam atau Majene. Berputar-putar. Yang satu berselawat, yang satu berumus-rumus. Lebaslah jiwa. Jadi manfaat sabar yang kedua adalah dia menikmati proses. Yang pertama apa? Tenang. Yang kedua, menikmati. Apalagi kita anak muda kan? Mita berpikir, mungkinkah Bang Nazmi sabar dalam ketaatan? Minta. Itu masa muda. Tapi kalau kita bisa sabar, tadi kan sabar maksiat kan? Maka kalau udah mau bermaksiat, ingatlah wajah Mama Lia. Astagfirullah. Astagfirullah. Nadanya itu yang jadi tekanan bagian kerongkongan. Yang membuat kerongkongan itu bersih. Jadi yang kedua, menikmati proses menuju keberhasilan yang nyata. Jadi dia pertama lahir jiwa ketenangan, yang keluar dari lahir jiwa yang menikmati. Dan yang ketiga, jiwanya menjadi stabil. Ledak-ledak lagi. Ini kan kita ada pelopor WD 124 Suci Alfiah, pemirsa cinta Al-Quran. Ini beliau ini orang yang luar biasa semangatnya, menghentak kepulauan Sulawesi. Tapi hari ini dengan hentakan yang besar pada Pulau Sulawesi, beliau punya cita-cita memadukan Pulau Sulawesi dengan Pulau Sumatera. Itu tidak bisa terjadi kalau tidak ada kesabaran yang tinggi. Bolak-balik naik pesawat, berdoa siang dan malam, melakukan hal-hal yang tidak mungkin ini mungkin. Beliau berpikir setiap malam bagaimana menyatukan Pulau Sulawesi dan Pulau Sumatera. Sehingga dakwah berkembang. Sehingga daratan pun kembali membentang. Lautan pun hilang. Semuanya daratan. Di dalam jiwa-jiwa yang berperang. Stabil. Setelah mampu nanti menyatukan pulau-pulau itu, stabil jiwanya. Itulah sabar dan ketaatan. Ini ada banyak nih petarung-petarung yang menyatukan Pulau Sulawesi dengan Pulau Sumatera. Ada juga yang menyatukan Pulau Sulawesi dengan Pulau Jawa. Modal tak cukup. Sedang mencari modal yang besar. Bawa kapal barang. Agar Pulau Jawa menyatu dengan Pulau Sulawesi. Mantap Sulawesi ini. Untayan melodi pun dipetik dan dikumandangkan. Jadi pecinta, sahabat dan pelopor Al-Quran, inilah kerjaan orang RKV. Kader-kader RKVer ini menyatukan pulau-pulau yang ada di Indonesia bahkan dunia. Jiwanya nasionalis, pikirannya globalis. Nah, jadi yang ketiga menstabilkan. Dan yang keempat manfaatnya adalah hidupnya menjadi damai, sehingga Allah mengatakan wattaqullaha la'allakum tuflihun. Kalau begitu, rumusnya bagaimana untuk mengakhiri pembelajaran kita pada sesi ini? Aksi-aksi yang harus dilakukan oleh mereka yang ingin menjadi manusia eksponensial adalah, ini kita kasih rumus dasarnya. Kalau kemarin
sedekah. The power of sedekah. Kalau ini the power of sabar. Ini aksi yang kedua, yaitu yang menggambarkan seperti unsur kimia SA. Jadi ini algoritmanya yang akan kita satukan menjadi sebuah aplikasi, menjadi manusia yang eksponensial. Belum super. Kalau super itu di juz 15. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Nah, itu orang super tuh, ngomong cepat. Nah, rumusnya adalah 2 maka 1. Karena sabarnya itu sabar menuju Tuhan. XP sama dengan 2, 1 tak terhingga dikali 2 coding baru SA dikali, harus pakai ini digandeng 2I, ini ikhlas, dan maaf, bukan 2 dikali tapi ditambah. Pokoknya pakai tambah sekarang, tambah 2 I besar yang disebut dengan istiqomah. Maka turunan sementara dari rumus ini aplikasi ini. Aplikasi aksi-aksi yang dilakukan oleh orang-orang yang mau menjadi eksponensial, maka rumusnya adalah 2 pangkat 1 XP sama dengan 2 A kuadrat kali 2 SAI tambah I. Nah, ini dia rumusnya. 2 XP sama dengan A kuadrat aksi-aksi yang dikali dengan kesabaran, ikhlas tambah istiqamah, maka dia akan menghasilkan manusia yang eksponensial. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Pecinta, sahabat dan pelopor Al-Quran di seluruh Nusantara, inspirasi dan kesimpulan yang akan menjadi imajinasi yang akan beraksi dalam diri kita dari surat Al-Imran ayat 200 adalah sebagai berikut. Jika kita ingin mendapatkan keberhasilan, maka ambil dulu energi sebagai kekuatan. Dan kekuatan itu adalah kesabaran. Pertahanan terkuat dari setiap insan adalah kesabaran. Kekuatan itu adalah sumbernya kehidupan. Dan sumber itu adalah kekuatan. Kekuatan, kesabaran, kehidupan itu adalah rantai yang tidak diputuskan kecuali dia harus dilalui dengan penuh kesabaran. Stabilitas adalah pertahanan menuju keberhasilan. Stabilitas itu adalah kesabaran. Komponen kesabaran adalah ikhlas, istiqomah, dan daya tahan untuk bertahan dalam setiap ujian. Cinta yang paling besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan pada mereka yang paling sabar dalam ujian dan ketaatan. Cinta dan sabar adalah bagaikan air dan ikan di samudra yang luas. Manusia yang paling kuat itu bukan hanya pada fisik, tapi juga pada kemampuan bertahan dalam kesabaran. Puncak kesabaran itu ada pada sholat. Maka tegakkanlah sholat agar Allah terus mendekat.
Puncak cinta adalah sabar. Kemudian sabar itu ada dan terletak pada puasa di Ramadan. Semoga ini adalah inspirasi yang akan mengajak kita semuanya berubah dan mengambil dari kurang sabar menjadi sabar dan menjadikan sabar bahagian dari setiap perilaku kehidupan kita, sebagaimana karakter yang dibentuk di setiap insan RKV Indonesia: ikhlas, jujur, sabar, syukur. Pada Allah saya mohon ampun, kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RQV Indonesia, pelopor 1000 kampung Quran Nusantara.